Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Harian teman-teman. Hari ini hari Rabu 17 Maret 2021 dan saya akan coba sharing untuk analisa. Mohon maaf, hari ini hari Selasa ya, 17 Maret 2021 dan saya akan coba sharing untuk analisa hari Rabu ya, 17 Maret 2021 untuk saham-saham ASII, Antam, Telkom, Asa, KLBF, SMRA, Adaro, dan BRIS ya teman-teman ya. Nah, sebelum dimulai ada disclaimer dulu. Yang pertama, analisanya hanya sebatas sharing. Kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, silakan teman-teman melakukan analisa lanjutan sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, baik teman-teman, untuk yang pertama yaitu saham ASII ya. Untuk ASII dia 16 Maret 2021 ini ditutup plus 0,45% ya. Tapi kenapa candle merah? Karena memang saat opening dia ada gap ya, gap positif, cuman ditutup turun teman-teman ya, di harga 5.550. Kita akan cek dulu broker summary ASI tanggal 17 Maret 2021. Nah, untuk broker summary ASI tanggal 16 Maret 2021 teman-teman ya. Di sini net buyer itu ada KZ, CCLG, RX, DH dan seterusnya teman-teman ya. Sementara net sellernya ada BK, JS, MS, YU, DX dan seterusnya. Untuk yang net buyer yang tertinggi di sini ada KZ dan CC teman-teman ya. Silakan untuk posisi broker retail di sini ada CC net buyer nomor 2, kemudian NI net buyer nomor 19. Kita scroll ke bawah, KK net buyer nomor 34 ya. Kita cek ke net seller di sini, kita cek net sellernya YP net seller nomor 8, kemudian PD net seller nomor 14. Ini enggak ada lagi. Nah, dari sisi jumlah net seller 32 broker, sementara net buyer 45 broker teman-teman ya. Ini memang ada sedikit perbedaan, cuma dari sisi jumlahnya sih nggak terlalu banyak sepertinya bedanya ya teman-teman ya. Nggak sampai 200 jutaan sepertinya, atau mungkin 300 jutaan ya. Bedanya itu hanya sedikit. Kita cek dari tanggal 15. Nah, dari tanggal 15 ya, kalau kita scroll ke bawah, net sellernya 39 broker, sementara net buyernya 44 broker ya. Ini juga tidak terlalu banyak perbedaannya. Jadi bisa dikatakan netral teman-teman ya untuk ASI tanggal 15-16. Sekarang kita cek pergerakan asing. Nah, untuk asing ya, kalau kita cek dari jumlah net buyer dan net seller ya, di sini terlihat jelas ya ada distribusi teman-teman ya, asing keluar hari ini teman-teman ya, di ASI. Nah, sekarang kita cek dari volume asing teman-teman ya. Ini tanggal 16 ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, memang ada penjualan minus 131 ribu lot teman-teman ya, untuk asing ya hari ini, di ASI 16 Maret. Jadi dia memang mulai dari tanggal 4 ya, bahkan juga di hari-hari sebelumnya mulai tanggal 11 Februari itu masih jualan teman-teman untuk asing ya. Nah, kita kembali ke chartnya ASI teman-teman ya. Ini memang sempat mau tembus ke MA20 di harga 5.600-an ya. Cuman kan sepertinya karena memang asing juga masih ada distribusi yang cukup masif ya. Jadi ASI juga nggak terlalu banyak pergerakannya. Dan untuk hari Rabu besok ya, saya sudah buatkan kemungkinan besar ASI ini untuk amannya ya, dia harus tembus dulu di 5675 itu sekitar 2,4% dulu teman-teman ya. Baru bisa dipertimbangkan bisa masuk di sini. Nah, untuk resikonya ya, kalau dia memang gagal tembus ke harga 5675 ini ya, mungkin dia bisa ke harga 5.200-an teman-teman ya. Itu sekitar minus 6,19%. Jadi untuk ASI kalau menurut saya saat ini belum aman ya untuk masuk ya. Kemungkinan besar dia masih berpeluang untuk turun harganya. Kita ke saham selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah saham selanjutnya, itu saham Antam ya. Antam memang sempat naik di tanggal 12 Maret ya, 8 persenan, cuman itu kalau kita cek dari sisi pergerakan asing justru mereka distribusi ya teman-teman tanggal segitu ya. Dan hari ini pun, 2 hari ini 15-16 Maret juga Antam harganya masih turun teman-teman ya. Hari ini 16 Maret tutup di harga 2.270 atau minus 2,99%.
Kita cek dulu broker summary-nya Antam. Nah, untuk Antam tanggal 16 Maret itu dia net buyer-nya ada BK, YUNI, SQ, XC teman-teman ya. Sementara net seller-nya ada AK, PDMI, ZP, CS. Kalau kita cek di sini yang dominan di sini BK dan YU teman-teman ya untuk net buyer-nya. Kemudian kita scroll ke bawah, dia net seller-nya 30 broker, sementara net buyer-nya 53 broker ya. Jadi untuk Antam tanggal 16 ini memang distribusi yang cukup kuat. Sekarang kita cek dari tanggal 15. Nah, dari tanggal 15 ya, kita cek juga net seller-nya 23 broker, sementara net buyer-nya 66 broker ya teman-teman. Jadi memang secara 2 hari pun si Antam ini masih distribusi yang kuat. Kita cek pergerakan asingnya. Untuk asing teman-teman ya, kalau kita jumlahkan di sini juga distribusi teman-teman ya. Sekarang kita cek dari volumenya. Teman-teman sudah terlihat ya. Di sini asing ada minus 23.226 lot ya. Ini kalau kita cek juga di 2 hari ke belakang ya. Saat naik 8% pun si asing ini jualannya malah masif ya, minus 770.000 lot. Jadi untuk Antam ini diperkirakan sih masih berpeluang untuk turun teman-teman harganya ya. Nah, kita kembali ke chart Antam teman-teman. Ini kalau dari chartnya ya, dia memang masih berada di di bawah MA 20-nya ya. Dan menurut saya amannya itu dia mungkin di harga 2.770-an nih, baru memang bisa dikatakan terjadi lagi uptrend ya. Cuman kalau memang masih di bawah MA 20-nya terutama belum bisa tembus harga 2.550, itu kemungkinan besar Antam masih akan downtrend teman-teman ya. Dan untuk resikonya dia mungkin bisa tembus titik support 2240 ke harga 1940. Itu sekitar minus 14,37%. Jadi silakan teman-teman dipertimbangkan sebelum masuk ke Antam ya. Lebih baik ditunggu dulu aja sampai dia memang ada uptrend lagi ya teman-teman, seperti itu. Ke saham selanjutnya. Nah, teman-teman ini adalah saham Telkom ya. Saham Telkom juga hari ini ditutup minus 0,59% di harga 3.360 ya. Ini 2 hari ini Telkom juga terus turun teman-teman ya. Hampir saja dia bisa break di MA 20-nya ya. Kita akan cek dulu broker saham Telkom tanggal 16 Maret 2021. Nah, untuk Telkom ya bisa terlihat di sini net buyer-nya ada RX, YP, ZP, KK, BB ya. Yang topnya itu RX dan YP. Sementara net seller-nya ada CS, BK, YU, AK, MS teman-teman ya. Kalau kita cek dari sisi jumlah net seller-nya hanya 15 broker, sementara net buyer-nya ada 52 broker ya. Jadi hari ini memang distribusi yang masif Telkom ya. Nah, kita cek dari tanggal 15. Nah, dari tanggal 15 kalau kita scroll ke bawah juga memang masih distribusi teman-teman ya. Total net buyer-nya, net seller-nya 28 broker, sementara net buyer-nya 44 broker ya teman-teman. Nah, kita cek pergerakan asingnya. Untuk pergerakan asing ya bisa dicek juga di sini. Ini kalau kita jumlahkan sekitar 70-an miliar ya. Ini juga kita cek lebih besar ya teman-teman ya. Jadi asing juga ada sedikit distribusi di Telkom tanggal 16. Kita cek volumenya. Nah, teman-teman bisa terlihat ya. Dia memang tanggal 12 sempat ada akumulasi, cuman mulai tanggal 15 sedikit ya akumulasinya, dan hari ini tanggal 16 juga terjadi distribusi yang lumayan banyak ya di Telkom. Minus 62.298 lot. Sekarang kita cek ke chartnya kembali teman-teman ya. Untuk Telkom dia ada kemungkinan bisa tembus ke break MA 20-nya ke bawah ya. Itu mungkin bisa ke harga 3260, itu sekitar minus 2,95%. Tapi untuk amannya ditunggu aja dulu sampai dia mungkin bisa ke harga 3.400-an dulu ya.
untuk 3.410 itu harus naik dulu 1,5% baru bisa dipastikan mungkin ada peluang untuk uptrend kembali teman-teman untuk Telkom ya. Karena kalau kita cek Telkom ini butuh memang biaya yang sangat besar untuk menaikkan harganya teman-teman ya. Jadi saat ini sepertinya sih broker-broker besarnya belum mau untuk menaikkan harga Telkom lagi teman-teman ya, kemungkinan besar masih akan turun. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, ini adalah saham ASA ya. ASA ini memang sudah beberapa hari ini dia menyentuh level tertingginya teman-teman, ini harga tertingginya ya. Dan hari ini pun dia ditutup plus 3,79% ya, di harga 1915. Saya akan cek dulu broker summary ASA tanggal 16 Maret 2021. Nah, untuk ASA ya bisa cek di sini yang net buyer itu RX, SQ, CS, IF, AT ya. Untuk yang top buyer itu RX dan SQ teman-teman ya. Sementara net sellernya ada BK, YP, NI, CG, BB ya. Kita akan scroll ke bawah, jumlah net buyer 30 broker, sementara net sellernya 34 broker ya. Ini jumlahnya nggak berbeda jauh, juga dari nilai juga nggak berbeda jauh ya. Jadi bisa dikatakan tanggal 16 ini masih netral-netral aja teman-teman ya untuk ASA. Kita cek di tanggal 15. Nah, kalau di tanggal 15 ya, kita scroll ke bawah juga jumlahnya nggak terlalu berbeda jauh ya, juga nominalnya juga nggak terlalu berbeda jauh, jadi masih dikatakan netral juga teman-teman ya. Sekarang kita cek pergerakan asingnya. Kalau dari pergerakan asing justru keluar teman-teman ya distribusi ya, jadi harap hati-hati untuk ASA ini. Nah, teman-teman ini dari sisi volumenya ya, dia hari ini asing keluar minus 17.000 lot ya untuk ASA. Sebelumnya sempat akumulasi tanggal 12-15, cuman hari ini juga mulai keluar untuk asingnya teman-teman ya. Kembali ke chart ASA teman-teman, jadi setelah tadi kita cek ya, asing juga udah mulai keluar, udah mulai take profit ya. Jadi kemungkinan besar ASA mungkin bisa ke harga 1.800 teman-teman ya, itu sekitar minus 6,02%. Nah, untuk harga tertingginya saya nggak tahu berapa ya, karena memang ini sudah di harga tertingginya untuk ASA, kemungkinan besar ada koreksi dulu teman-teman ya. Seperti itu untuk ASA. Kita ke saham selanjutnya. Nah, teman-teman kita di saham KLBF ya. KLBF hari ini ditutup 0,00% ya, atau sama dengan penutupan hari kemarin ya, di harga 1585. Kita akan cek dulu broker summary KLBF tanggal 16 Maret 2021. Nah, untuk KLBF ya teman-teman ya, kalau kita cek di sini net buyer ada AK, ZP, KZ, OD, TP ya. Sementara net sellernya ada MS, YU, YP, PD, DR. Untuk top buyernya itu ada AK dan ZP teman-teman ya, yang top brokernya. Kalau kita cek dari sisi jumlah net buyer 19 broker, sementara net seller 30 broker ya. Ini jumlahnya lumayan agak terpaut sedikit, ada akumulasi sedikit teman-teman ya di Kalbe Farma tanggal 16 Maret. Kita cek dari tanggal 15. Nah, kalau dari tanggal 15 pun juga sama ya. Net buyer hanya 22 broker, sementara net seller 38 broker ya. Ada sedikit akumulasi di Kalbe Farma. Kita cek pergerakan asingnya. Nah, untuk asing bisa dicek di sini ya teman-teman ya, ada akumulasi kembali ya untuk asing ya. Kita cek volume asing berapa. Nah, teman-teman bisa terlihat ya di sini ya. Asing masuk 84.000 lot ya. Jadi memang asing ini untuk Kalbe Farma sejak tanggal 1 Maret terus akumulasi teman-teman ya. Dan kenaikannya juga masih belum terlalu besar, jadi kemungkinan besar masih ada peluang untuk naik di Kalbe Farma ini.
Kita kembali ke chart Kalbi Pharma teman-teman ya. Di sini kalau saya cek ada titik resisten di 1670 ya. Ini kemungkinan besar kalau misalkan Kalbi bisa naik ke situ mungkin bisa target dulu di 1670 terus sekitar 5,41%. Dan untuk resikonya ya kalau misalkan dia gagal break atau asingnya sudah mulai take profit ya, mungkin dia bisa tembus MA20-nya ke harga 1470. Itu sekitar minus 7,28%. Tapi kalau lihat dari pola pergerakannya si asing ini memang terus akumulasi teman-teman ya. Jadi untuk peluang naik si Kalbi Pharma ini masih cukup besar. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, ini adalah saham yang selanjutnya saham SMRA ya atau Summarecon Agung. Dia hari ini tutup minus 0,48% ya di harga 1040. Ini sepertinya SMRA itu sudah ada titik resisten yang kuat di harga sekitar harga 1060-an teman-teman ya. Jadi kalau saya cek di sini karena kemungkinan besar kan dia akan mau ada reg isu ya dan harga reg isu secara teoritis yang saya hitung itu di bawah 1000 sih sepertinya teman-teman ya. Tapi kita nanti bisa konfirmasi ya setelah ada pengumuman resmi berapa harga pelaksanaan untuk reg isu SMRA ini ya teman-teman. Kita cek dulu broker summary-nya tanggal 16 Maret 2021. Nah, untuk SMRA ya, ini net buyer-nya ada RX, ZPNI, BK, AZ. Sementara misalnya ada BB, PD, AK, LG, CC ya teman-teman ya. Ini yang top buyer-nya RX dan ZP. Kalau kita scroll ke bawah ini totalnya net buyer 21 broker, sementara net seller 23 broker ya. Tidak terlalu jauh bedanya, jadi bisa dikatakan netral ya teman-teman ya. Sekarang kita cek dari tanggal 15. Dari tanggal 15 pun ya, kalau tanggal 15 sudah kelihatan agak lumayan jauh bedanya ya. Net buyer-nya 21 broker, sementara net seller 39 broker ya. Ada sedikit akumulasi teman-teman ya untuk SMRA tanggal 15-16. Kita cek pergerakan asingnya. Untuk asing ya, kalau kita cek di sini ada akumulasi teman-teman ya. Kalau dijumlahkan ini lebih banyak yang beli asingnya. Kita cek volumenya. Nah, untuk SMRA ya, dia sejak tanggal 9 Maret asing ada akumulasi teman-teman ya. Hari ini masuk 75.000 lot teman-teman. Seperti itu untuk SMRA. Kita kembali ke chartnya teman-teman ya. Untuk SMRA memang ada sentimen reg isu ya, cuman ya, secara resminya saya belum tahu harga pelaksanaannya berapa ya. Jadi kemungkinan besar untuk SMRA ini mungkin teman-teman bisa hitung sendiri dulu untuk harga teoritis reg isunya berapa ya. Kalau misalkan harga teoritis di bawah harga saat ini kemungkinan besar harga sahamnya akan turun dulu teman-teman ya. Baru nanti naik kembali setelah reg isu sepertinya begitu sih untuk SMRA. Jadi untuk saya targetnya itu SMRA ada titik resisten di harga 1060 ya itu sekitar plus 1,79%. Dan untuk resikonya dia kemungkinan besar bisa ke harga 870-an ya. Itu sekitar minus 16,42%. Jadi untuk SMRA mungkin ditunggu dulu aja pergerakan asing atau yang broker besarnya seperti apa ya di sini ya. Apakah nanti akan ada akumulasi yang masif sehingga harga naik atau memang sideways ya teman-teman ya seperti itu. Kita ke saham selanjutnya. Nah teman-teman ini adalah saham Adaro ya yang sempat hari Minggu kemarin saya prediksi bisa ke 1230 ya dan kemungkinan dan ternyata tercapai teman-teman ya. Dan hari ini Adaro tutup di 1220 ya minus 1,21%. Kita akan cek dulu broker summary Adaro tanggal 16 Maret 2021. Untuk Adaro ya tanggal 16 Maret untuk net buyer-nya ada CS, KZ, RX, OD, BQ ya. Sementara net seller-nya ada AK, CC, YP, BB, KI ya. Untuk top buyer-nya ada CS dan KZ teman-teman ya. Kita akan scroll ke bawah. Di sini net seller-nya 28 broker sementara net buyer-nya 35 broker ya.
nggak berbeda jauh sebenarnya, jadi bisa dikatakan netral sih untuk Adaro tanggal 16 Maret ini. Kita akan cek di tanggal 15. Nah, kalau di tanggal 15 ya terlihat jelas ya ada akumulasi masif di Adaro ya. Net buyer 25 broker, sementara net sellernya 52 broker teman-teman ya. Jadi lumayan masif akumulasinya Adaro tanggal 15-16. Kita cek pergerakan asingnya. Untuk asing ya teman-teman ya, kalau kita cek di sini akumulasi ya teman-teman ya. Ini 16 miliar tambah 3 tambah 2 bisa dihitung ya. Juga kalau dijumlahkan masih lebih banyak yang beli teman-teman. Kita cek dari sisi volumenya. Nah, teman-teman sudah terlihat ya. Sebelumnya asing memang untuk Adaro ini rajin jualan ya, cuman mulai dari tanggal 10 Maret sampai hari ini ya dia akumulasi ya teman-teman asing ya. Jadi bisa dipastikan Adaro ada peluang untuk naik kembali ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke chart Adaro ya. Dia sempat ditutup minus 1,21%, dan untuk besok hari Rabu ya, dia ada titik resisten di 1290 gitu ya. Itu kalau saya prediksi kalau dia memang tetap akumulasi ya dan ada sentimen positif dari pasar, kemungkinan besar dia bisa ke harga itu yaitu sekitar plus 5,58%. Tapi kalau misalkan dari asingnya atau dari pemain besar ternyata take profit ya dan terjadi distribusi yang masif, mungkin bisa ke 1165, itu sekitar minus 4,59% ya. Antara residunya 1 banding 1 teman-teman ya. Tapi kalau dari sisi pola pergerakannya ya, dia Adaro ini masih ada di akumulasi teman-teman ya. Ini kemungkinan besar masih berpeluang untuk naik ke 1290-an. Kita ke saham yang terakhir. Nah, baik teman-teman, ini adalah saham yang terakhir akan saya bahas yaitu saham BRIS ya. Kenapa saya bahas lagi saham BRIS? Karena memang kalau saya cek pergerakannya hari ini juga cukup bagus teman-teman ya. Ada kenaikan sekitar plus 3,08% ya. Kita cek dulu broker saham BRIS tanggal 16 Maret 2021. Nah, untuk BRIS ya tanggal 16 Maret top bayarnya itu ada YU, EPCS, FZ, RX ya. Sementara net sellernya ada OD, CCNI, PD, CD ya. Kita scroll ke bawah, di sini net bayarnya 29 broker, sementara net sellernya 36 broker. Tidak terlalu jauh bedanya, juga bisa dikatakan netral teman-teman hari ini ya. Kita cek dari tanggal 15. Kalau dari tanggal 15 kita scroll ke bawah juga bisa dikatakan masih netral-netral aja teman-teman ya. Dan kita cek pergerakan asingnya. Nah, untuk asing ada yang menarik teman-teman ya. Kalau bisa kita cek di sini, asing hari ini masuk sekitar 6 miliar teman-teman ya. Sementara jualannya hanya 22 juta rupiah. Jadi asing hari ini akumulasi yang lumayan banyak di BRIS. Kita cek dari sisi volumenya. Nah, teman-teman bisa terlihat ya asing ya. Asing sebenarnya memang sudah akumulasi sejak tanggal 25 Februari ya. Dia hanya keluar sedikit saja di BRIS. Dan kemarin juga sempat keluar minus 8 ribuan lot. Tapi hari ini dia masuk lagi 24 ribu lot ya. Jadi untuk BRIS ini ada peluang untuk naik teman-teman ya sepertinya ya. Nah, kita kembali ke chartnya BRIS teman-teman ya. Ini sudah saya cek, di sini ada titik resisten di harga 2830 ya. Atau bisa tembus dari MA20-nya dulu ya, sepertinya baru aman di 2830. Itu butuh sekitar 5,62%. Baru BRIS ini kemungkinan besar bisa berpeluang untuk uptrend kembali. Sementara untuk resikonya ya, dia ada titik support di 2570 ya. Itu sekitar minus 4,23% teman-teman ya. Tapi kalau dari sisi pola pergerakan asing ya, hari ini juga akumulasi yang lumayan banyak di BRIS. Jadi kemungkinan besar besok mungkin harganya berpeluang untuk naik teman-teman ya ke harga 2830 dulu. Lebih baik ditunggu dulu di 2830 baru diputuskan apakah mau masuk atau enggak teman-teman ya seperti itu. Barangkali cukup sekian teman-teman analisa dari saya ya, semoga bermanfaat. Silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian, kemudian silakan untuk like juga video ini
dan silakan untuk komen jika ada pertanyaan teman-teman ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan harian. Terima kasih banyak semuanya.